pornografi. Hingga saat ini Polda Metro Jaya masih berkoordinasi dengan Divisi Internasional Mabes Polri mengenai permintaan red notice atau permintaan penahanan sementara. Hal ini dilakukan lantaran Rizik tidak memenuhi sejumlah panggilan pemeriksaan polisi karena berada di luar negeri. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyatakan penyidik Polda Metro Jaya tengah berkoordinasi dengan Divisi Internasional Mabes Polri mengenai perlu tidaknya mengeluarkan red notice bagi Rizik Syihab. Argo juga menegaskan langkah penyidik memasukkan nama Rizik ke dalam DPO telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Semua tahapan telah dilakukan penyidik hingga akhirnya menetapkan Rizik sebagai DPO. Rizik Syihab diketahui meninggalkan Indonesia sejak tanggal 26 April dan belum kembali ke tanah air. Sekarang ini sedang kita rapatkan, ya nanti bagaimana tindak lanjut di penyidik, apakah nanti kita minta imigrasi untuk nyabut paspornya, ya toh, ataukah nanti akan segera kita lakukan koordinasi untuk menerbitkan red notice. Nanti kita tunggu hasil rapat. Tanya Rizik Syihab sebagai tersangka kasus pornografi membuat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mempertimbangkan pencabutan paspor Rizik. Ini dilakukan guna mempermudah proses penyidikan kepolisian. Menurut Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Roni Sompi, pencabutan paspor dilakukan untuk memulangkan segera Rizik ke Indonesia. Namun untuk melakukan hal tersebut, Ditjen Imigrasi membutuhkan surat permintaan dari kepolisian sebagai administrasi dasar. Roni menambahkan keimigrasian tidak bisa langsung menarik paspor Rizik jika penegak hukum belum menerbitkan surat pencegahan atau penangkapan. Imigrasi kan membutuhkan, ini kan prosedur ya. Walaupun profesional kita lakukan bahwa harus ada dasar surat permintaan untuk misalnya memudahkan yang cepat kembali ke Istiqlal segera kembali ke Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, Rizik Syihab sudah semestinya tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bisa memberikan contoh ya bahwa warga negara yang baik itu adalah harus tunduk sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum. Dan insya Allah pada akhirnya juga kan sejarah belum berakhir ya kan? Masih tetap ada pembelaan perjuangan. Kita berdoa supaya semuanya bagus. Ya, penetapan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai tersangka atas kasus dugaan chat pornografi mendapat perhatian dari sejumlah orang. Dan salah satunya dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, yang menyatakan bahwa Rizik Syihab harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ditemui setelah buka puasa bersama para pejabat tinggi negara di Istana Negara Jakarta, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar menegaskan Rizik Syihab sebagai warga negara yang baik seharusnya tidak mangkir dari panggilan polisi. Terlebih lagi sebagai tokoh masyarakat, Rizik harus memandang segala persoalan hidup merupakan suratan takdir dari Tuhan. Sehingga dalam menghadapi setiap masalah, Rizik harus tetap berikhtiar dan berdoa. Beliau adalah warga negara yang baik. Ya kan? Warga negara yang baik itu kan mau mengikuti aturan negaranya sendiri. Itu jauh lebih elegan, lebih terhormat kalau kita ikuti peraturan negara kita. Ya. Saya kok yakin bahwa akan ada cara yang terbaik, jalan yang terbaik. Kita akan masing-masing keluar dengan takdirnya masing-masing kan. Jadi apa yang dari sana itu kita jalani sekarang ini. Jadi kita harus bersedia menerima kenyataan. Inilah hidup ya kan. Tidak semua apa yang kita harapkan menjadi kenyataan, tapi juga kita harus ada ikhtiar ya. Wakil Presiden Yusuf Kala membantah secara tegas berita yang menuliskan dirinya menyatakan Rizik Syihab mengalami kriminalisasi. Menurutnya berita bohong atau hoax kian membahayakan dan perlu disikapi secara bijak. Yusuf Kala mengatakan berita bohong atau hoax kerap mengarah kepadanya dengan berbagai isu. Isu yang kini beredar adalah pernyataan JK terkait Rizik Syihab yang mengalami kriminalisasi. Kala membantah secara tegas dan menyatakan tidak pernah berkomentar seperti yang diberitakan. Menanggapi Rizik Syihab yang mangkir 3 kali dari panggilan kepolisian, Wakil Presiden menyatakan setiap orang harus taat terhadap hukum di Indonesia, termasuk Rizik Syihab. Beberapa menteri itu baik-baik saja, kecuali Pak Ses. Mengatakan saya wawancara di Halim waktu Presiden mengatakan bahwa soal Habib Rizik. Saya sama sekali tidak pernah bicara tentang itu, coba. Dibikin lagi seakan-akan betul wawancara. Tidak pernah saya bicara tentang hal itu. Tentu kita harapkan semua orang taat hukum. Ya. Termasuk Habib Rizik.
Saya yakin Habib Rizik ini pada waktunya akan segera kembali untuk memenuhi kewajiban hukumnya di Republik ini. 12 Pemirsa, pembangunan Simpang Susun Semanggi diklaim sudah mencapai 90% menuju penyelesaian. Saat ini tahap penyelesaian atau finishing terus dikerjakan. Ya, dipastikan proyek yang menelan dana 345 miliar rupiah ini akan rampung sekitar bulan Juli dan diresmikan pada 17 Agustus tahun ini. Setelah merampungkan pemasangan segmen atau box girder pada 25 April 2017 lalu, saat ini diklaim pembangunan Simpang Susun Semanggi sudah memasuki 90%. Di mana tahapnya dilanjutkan dengan pelapisan jalan, kemudian juga ini pemasangan dan juga pembuatan dari pembatas jalan, nanti dilanjutkan dengan adanya pemasangan marka dan juga lampu penerangan jalan setelahnya. Ditambah lagi dengan adanya pembenahan dari taman-taman di kawasan Semanggi yang sebelumnya terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi selama ini. Dan kita tahu bersama bahwa memang Simpang Susun Semanggi ini telah dimulai pembangunannya sejak Maret tahun 2016 lalu dan tetap diprediksi akan rampung pada Juli ini sebelum akhirnya dapat diresmikan pada 17 Agustus 2017 atau beberapa bulan lagi berarti. Dan Simpang Susun Semanggi seperti diprediksi sebelumnya ini dapat meminimalisir kemacetan sekitar 30 hingga 40% dibandingkan saat ini, di mana ini juga akan mengurangi titik persimpangan atau konflik-konflik yang biasanya terjadi di lingkar Semanggi. Karena kita tahu bahwa jembatan Semanggi saat ini menjadi penghubung antara dua jalan protokol, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan juga Jalan Jenderal Gatot Subroto. Nantinya Simpang Susun Semanggi ini memiliki dua tram dan memiliki panjang sekitar 1,6 km. Di mana tram pertama akan menghubungkan dari arah Grogol menuju ke arah Blok M, dan tram kedua ini akan menghubungkan Cawang menuju ke Hotel Indonesia, yang berarti bahwa ini akan mengurangi persimpangan-persimpangan yang saat ini biasa terjadi di lingkaran jembatan Semanggi. Dan sebelum nantinya dibuka untuk umum pada Juli atau Agustus mendatang, ini nantinya Simpang Susun Semanggi ini akan terlebih dahulu uji kelayakannya, sehingga ini menjamin keamanan dan juga kenyamanan para pengendara. Karena kita tahu bersama bahwa Simpang Susun Semanggi ini juga menjadi jembatan lengkung pertama di Indonesia yang menggunakan teknik Prestige Erection Segment Box Girder atau pembangunan jalan melengkung tanpa kolom sepanjang 80 meter. Tezar Aditya, Rio Cornelianto, dan pilot drone Yanuar Ahmadsyah, Berita 1, Jakarta. Baik, harus kita berlanjut ke informasi selanjutnya dari pembangunan infrastruktur di wilayah DKI Jakarta. Pembangunan Simpang Susun Semanggi diklaim sudah mencapai 90% menuju penyelesaian. Saat ini, tahap penyelesaian atau finishing terus dikerjakan. Dan dipastikan proyek yang menelan dana 345 miliar ini akan rampung serta di bulan Juli dan diresmikan pada 17 Agustus tahun ini. Setelah merampungkan pemasangan segmen atau box girder pada 25 April 2017 lalu, saat ini diklaim pembangunan Simpang Susun Semanggi sudah memasuki 90%. Di mana tahapnya dilanjutkan dengan pelapisan jalan, kemudian juga ini pemasangan dan juga pembuatan dari pembatas jalan, nanti dilanjutkan dengan adanya pemasangan marka dan juga lampu penerangan jalan setelahnya. Ditambah lagi dengan adanya pembenahan dari taman-taman di kawasan Semanggi yang sebelumnya terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi selama ini. Dan kita tahu bersama bahwa memang Simpang Susun Semanggi ini telah dimulai pembangunannya sejak Maret tahun 2016 lalu dan tetap diprediksi akan rampung pada Juli ini sebelum akhirnya dapat diresmikan pada 17 Agustus 2017 atau beberapa bulan lagi berarti. Dan Simpang Susun Semanggi seperti diprediksi sebelumnya ini dapat meminimalisir kemacetan sekitar 30 hingga 40% dibandingkan saat ini, di mana ini juga akan mengurangi titik persimpangan atau konflik-konflik yang biasanya terjadi di lingkar Semanggi. Karena kita tahu bahwa jembatan Semanggi saat ini menjadi penghubung antara dua jalan protokol, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan juga Jalan Jenderal Gatot Subroto. Nantinya Simpang Susun Semanggi ini memiliki dua tram dan memiliki panjang sekitar 1,6 km.
di mana tram pertama akan menghubungkan dari arah Grogol menuju ke arah Blok M, dan tram kedua ini akan menghubungkan Cawang menuju ke Hotel Indonesia, yang berarti bahwa ini akan mengurangi persimpangan-persimpangan yang saat ini biasa terjadi di lingkaran Jembatan Semanggi. Dan sebelum nantinya dibuka untuk umum pada Juli atau Agustus mendatang, ini nantinya Simpang Susun Semanggi ini akan terlebih dahulu uji kelayakannya, sehingga ini menjamin keamanan dan juga kenyamanan para pengendara. Karena kita tahu bersama bahwa Simpang Susun Semanggi ini juga menjadi jembatan lengkung pertama di Indonesia yang menggunakan teknik Prestige Erection Segment Box Girder atau pembangunan jalan melengkung tanpa kolom sepanjang 80 meter. Tezar Aditya, Rio Cornelianto, dan pilot drone Yanwar Rahmatsyah, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, proyek Simpang Susun Semanggi di Jakarta Selatan kini sudah mulai memperlihatkan bentuknya setelah pemasangan box girder di beberapa segmen lengkungan flyover. Proyek Simpang Susun ini kini telah memasuki tahap penyelesaian pekerjaan di bagian on-off ramp, parafet, dan pelapisan hot mix. Kita akan ketahui informasi terkini dari sana dengan terhubung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto. Iya, Tezar, apakah tahap pengerjaan sejumlah item pasca pemasangan box girder ini sudah mulai berjalan? Ya, kalau memang diklaim bahwa pembangunan dari Simpang Susun Semanggi ini sudah memasuki 90% dari pengerjaannya, karena kita tahu bahwa pemasangan segmen-segmen atau box girder sendiri sudah rampung pada 25 April atau sekitar 3 pekan lalu. Nantinya proses dilanjutkan dengan pelapisan jalan, kemudian juga pembangunan pembatas jalan, nanti juga dilanjutkan dengan adanya pemasangan marka dan juga lampu penerangan jalan. Selain itu tentunya adalah pembenahan dari taman-taman yang sebelumnya terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi, taman-taman dan juga trotoar di kawasan Jembatan Semanggi ini. Kita tahu bersama bahwa Simpang Susun Semanggi ini sudah dimulai pembangunannya pada Maret, April tahun 2016 lalu, dan diprediksi nanti akan sesuai target nih rampung pada Juli 2017 dan akan diresmikan rencananya pada bulan 17 Agustus tahun 2017 atau sekitar beberapa bulan lagi. Dan Simpang Susun Semanggi ini memiliki panjang sekitar 1,6 km yang nantinya akan menghubungkan beberapa ruas jalur, karena kita tahu bersama bahwa diprediksi bahwa Simpang Susun Semanggi ini juga akan meminimalisir tingkat kemacetan hingga 30 hingga 40% dibandingkan pada saat ini. Karena kita tahu bersama bahwa Jembatan Semanggi yang berbentuk daun semanggi ini juga terdapat beberapa titik konflik atau titik pertemuan antara jalan, karena kita tahu bahwa Jembatan Semanggi ini menghubungkan dua jalan protokoler, Carlos, yaitu Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Di mana dengan adanya Simpang Susun Semanggi, ini akan mengurangi titik kemacetan, karena akan mengurangi juga titik dari konflik atau titik persimpangan jalan. Ini memiliki dua tram Simpang Susun, yakni dari arah Grogol menuju ke arah Blok M, dan tram kedua ini akan menghubungkan Cawang menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, di mana nantinya berarti kedua jalur tersebut para pengendara tidak harus lagi berbelok di kolong jembatan, tapi bisa langsung naik ke Simpang Susun Semanggi ini. Demikian, Carlos. Ya, sudah 90% pengerjaannya, lalu dapat dipastikan apakah kemudian seperti semula bulan Agustus, apakah Juli akan bisa beroperasi, Tezar? Ya, Mak, kalau dari pihak Wika sendiri memprediksi bahwa Juli ini sudah dapat selesai, tapi akan diresmikan pada 17 Agustus. Ini sekaligus sebagai sumbangan dari DKI Jakarta atas kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian, Carlos. Karena kalau kita lihat memang di sini juga secara fisik lingkarannya sudah terlihat, di mana pemasangan box girder juga sudah semua terpasang. Tapi kalau secara prosesnya, Carlos, ini pembatas jalan sedang dikerjakan di sini. Kemudian nanti kita lihat juga di bagian bawah sini juga pembangunan trotoar, kemudian juga nampaknya pembangunan taman juga sudah akan dimulai. Di mana karena kita tahu bersama ini juga taman-taman di kawasan Semanggi ini terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi.
Kita tahu Carlos sebelumnya memang pemerintah DKI juga kerap menyatakan bahwa pembangunan ini menelan dana miliaran rupiah, 340 miliar untuk pembangunan fisiknya. Itu tidak diambil dari APBD DKI Jakarta, tapi ini diambil dari kompensasi KLB perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Selain itu Carlos, Simpang Susun Semanggi ini sebelum nantinya diresmikan dan juga dibuka untuk umum, ini juga harus menjalani uji kelayakan dan juga sertifikasi dari kelayakan sebuah jembatan. Carlos. Baik, kita mendengarkan laporan dari Tesar Aditya bahwa saat ini Simpang Susun Semanggi dalam tahap finishing untuk bisa beroperasi. Mudah-mudahan Juli ataupun Agustus tidak lewat dari batas itu. Terima kasih Tesar Aditya dan juru kamera yang ada di sana atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Halo, selamat malam pemirsa. Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Kembali Anda bersama saya, Doni De Keizer. Pemirsa, untuk kesekian kali, Wakil Presiden Yusuf Kalla dianggap melakukan manuver pada jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal terkait anggapan itu, diantaranya adanya perbedaan pandangan saat melakukan perombakan kabinet, hingga beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti saat rencana pembangunan kilang minyak Blok Masela di lepas pantai Arafuru, Maluku beberapa waktu yang lalu. Di mana saat itu Wakil Presiden Yusuf Kalla setuju dengan kilang terapung alias offshore, namun Presiden Jokowi justru setuju dengan kilang di darat alias onshore. Jika benar adanya anggapan tersebut, maka akan berdampak dengan jalannya roda pemerintahan yang sisa 2 tahun saja. Kita akan membahasnya dalam bingkai membaca manuver JK. Sudah hadir bersama saya di studio Berita 1 News Channel, Ray Rangkuti, pengamat politik senior, dan juga Handoko, Ketua DPP Projo. Kita akan menghubungi melalui sambungan telepon Said Didu yang merupakan mantan mitra kerja Wapres Yusuf Kalla yang saat itu juga sempat menjadi Sesmen Kementerian BUMN tahun 2005-2010. Selamat bergabung Bapak sekalian. Bang Ray, apa kabar? Baik. Sehat? Mas Handoko? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Tapi bagaimana Republik kita ini sebenarnya? Sehat atau sedang sakit flu kayak saya? Ya, ada flu-flunya dikit. Ada flunya. Ya. Saya kok membaca gini Bang Ray, seperti deja vu. 2004-2009 Pak JK mendampingi Pak SBY. Kok seperti sinetron lama dengan sutradara baru, tapi dengan cerita lama yang diulang lagi di era Pak Jokowi ini. Komentar Anda? Ya, menurut saya karena peran yang berbeda mungkin ya. Di zamannya Pak SBY itu memang kelihatan sekali peran Pak JK itu agak banyak ya, agak diberi keleluasaan lah. Diberikan peran. Bahkan pada tingkat tertentu kelihatan Pak JK lebih banyak menangguk nama ya. Misalnya ya, mungkin karena itu juga justru kalau dibaca dari zaman di saat itu kelihatan Pak SBY-nya itu agak kurang srek gitu ya, karena Pak JK-nya seperti terlalu lincah, melonjak begitu gitu. Nah di era Pak Jokowi itu mungkin ada upaya yang sama ya, yang dengan peran yang sama juga yang mau dilakukan oleh Pak JK. Maksudnya Pak JK minta ruang lebih besar? Bukan minta ruang, tapi berpikir akan bisa melakukan yang kira-kira begitu. Oke, dari mungkin, perspektif JK-nya ya? Iya, mungkin tidak ada permintaan secara khusus gitu, tapi mungkin Pak JK bisa berpikir bisa melakukan apa yang telah dilakukannya selama waktu zamannya Pak SBY gitu. Kalau dengan kata singkat sekarang ini, maaf ini bukan personal, JK yang sekarang masih sama dengan JK yang dulu? Saya pikir nggak ada yang berubah ya, justru makanya ini Pak JK merasakan 2004-2009 itu bisa optimal lah sebagai wakil presiden, diberi entah itu diberi atau Pak JK sendiri yang inisiatif gitu ya, tapi faktanya kan beliau bisa melakukan sesuatu yang pada era itu orang melihatnya secara positif gitu. Mungkin pikiran yang sama juga kebawa di era yang sekarang ini. Tapi tentu saja memang ada zaman yang berbeda dan ada orang yang berbeda. Nah ini mungkin yang agak miss dari Pak JK membacanya ya. Zaman yang berbeda tentu saja 2004-2009 tidak sama dengan 2014 dengan 2019 ya. Kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, di sini Pak Jokowi terlihat
figur Pak Jokowi juga berbeda dengan figur Pak SBY kan. Kalau di zamannya PSB itu bisa dikontraskan antara yang lebih cepat lebih baik gitu ya, dengan yang ragu-ragu gitu. Nah di sini tagline itu nggak lagi efektif karena sama-sama cepatnya gitu ya, sama-sama juga sama lincah ya, lincahnya sama-sama cepatnya, turun ke lapangan, sama-sama juga bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Anda punya pendapat apa, Mas Andre? Oke, saya setuju dengan yang disampaikan Bang Rey tadi. Memang sekarang ini tidak bisa disamakan. Ini sekarang ada seolah-olah ini mengulang 2004, 2009. Ini nggak sama, bener-bener nggak sama. Artinya sekarang ini pemerintahan ini presiden dan wapres ini sama-sama orang yang bekerja, betul, kan orang-orang yang kerja. Nah, cuma kan berbagi peran. Dan saya juga tidak bahwa melihat ada perbedaan, iya. Pada beberapa kasus ada perbedaan pandangan, iya. Wajar saja. Itu tetapi tidak mengartikan bahwa ini sebuah manuvernya Pak JK yang kemudian akan berupaya macam-macam lah terhadap. Anda percaya itu? Presiden saya percaya begini, seperti yang disampaikan oleh pihak istana kemarin, Pak Presiden juga sudah bilang bahwa sudah kita sekarang ini sudah lagi jangan kebelah-belah. Yang saya lihat sekarang adalah semua pihak ini dibentur-benturkan, kanan kiri dibenturin, semua dibenturin, sehingga apa yang saya rasakan adalah bangsa ini sedang mengalami memang masalah. Bangsa ini bukan nggak ada masalah, tapi ada masalah. Tetapi sudahlah, ayo kita bersatu, gitu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan dari istana. Saya tidak mau mengatakan itu masalah dari istana, tapi ini ada masalah dan tidak ada untungnya sama sekali ketika. Masa Anda nggak baca kemarin waktu pilkada DKI Jakarta? Oke, bahwa misalkan Pak JK mempunyai pilihan politik tersendiri. Ya, yang berbeda dengan presidennya. Boleh kan, itu boleh saja, tetapi jangan lantas dibaca ini kemudian ada semacam keretakan antara presiden dengan wakil. Coba kita tanya ke Pak Said Didu ya, mungkin beliau punya pendapat berbeda. Pak Said Didu sudah bergabung sama kami oleh telepon. Selamat malam Pak Said. Selamat malam. Apa kabar Pak, sehat? Sehat, ini baru mendarat dari Palembang mau ke Palembang. Iya. Pak Said, kabarnya hubungan harmonis Jokowi JK sudah retak nih, benar nggak? Saya melihat bahwa gorengan memecah belah ini terjadi setelah pilkada. Ada pihak yang menggoreng. Siapa yang goreng-goreng itu Pak? Ya, tahu lah. Jadi nggak usah rinkan. Jadi ada pihak yang menggoreng. Nah, saya tahu JK itu dan kami semua, kata itu adalah pilihannya loyal penuh ke atasan atau tidak cocok adalah keluar. Berbeda. Tidak ada namanya itu karakter orang Bugis Makassar. Jangan pernah ada yang mencurigai bahwa Pak JK akan melawan atasannya. Itu tidak ada di kultur kami. Tolong dibaca. Nah, Pak JK dengan Pak SBY dulu tidak tahu ada kesepakatan. Dan saya yakin juga ada kesepakatan antara Pak JK dengan Pak Jokowi. Maka ketika sekarang ngomong, tidak kan? Jadi jangan ada yang menginginkan. Dan paling kami inginkan adalah bahwa proses pecah belah bangsa ini harus segera dihentikan. Karena saya melihat sudah ada gerakan pecah belah antara presiden dan wakil presiden. Itu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Pak. Jadi lupakan semua dulu, jangan ada yang berbarbar untuk menghancurkan persatuan bangsa. Jangan ada. Kenapa kami suka paling keluar? Kami melihat bahwa orang-orang sekitar kekuasaan sudah banyak menggoreng terus. Seakan-akan itu menurut saya sudah sangat. Ini yang suka goreng-goreng apakah elit partai politik yang pengen sekali misalnya ada keretakan sehingga ada kocok ulang, ada reshuffle? Bukan sama sekali. Bukan orang-orang yang menurut ini saya katakan saya tidak biasa tertutup ini. Saya tahu bahwa ini adalah dampak dari pilkada DKI yang seakan-akan JK berbeda pendapat dengan Pak Jokowi tentang calon. Bukan seakan-akan, memang ada perbedaan pendapat kan? Dan itu normal. Iya, itu sah-sah saja.
Lalu tidak ada aturan bahwa calon bupati atau calon gubernur yang didukung presiden harus didukung juga oleh wakil presiden. Iya. Tapi kan masalahnya Pak Said, Pilkada DKI Jakarta ini kan aroma pilpres sehingga bisa dijadikan ajang untuk gladi resiknya pilpres nanti. Nah, itu bacaan politik ya, tapi jangan pecah belah. Duit tunggal pemerintahan ini kepentingan politik daerah. Oke. Maka pecah bangsa ini. Iya. Etika Iya. Baik, Pak. Iya, Pak Said, di studio saya juga bersama Bang Ray Rangkuti. Yang diskusi dengan saya juga ada Mas Handoko dari DPP Projo. Saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, yang namanya presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kan sebenarnya beda dengan di negara-negara lain. Tapi kita harus melihat juga deal-deal politik di awal sebelum maju bareng gitu kan. Saya tidak tahu apakah memang ada kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Pak JK bahwa nanti kalau jadi saya ngurus ini, kau ngurus itu. Karena kan masing-masing punya kekuatan politik. Anda melihatnya seperti apa? Kalau sepanjang saya tahu tidak ada, tapi mungkin di internal mereka diatur ya kita nggak tahu. Gitu. Tapi apapun aturan itu kan tidak mengikat secara hukum, hanya mengikat secara politik. Karena wapres ini kan tugasnya juga tergantung presiden kan? Justru sebetulnya kalau secara umumnya adalah hanya menunggu apa yang akan dilakukan. Presiden minta apa? Oke. Karena sifatnya kan sebetulnya bukan dalam konteks mengganti posisi presiden, tapi adalah membantu, menjaga kepakuman kepresidenan. Jadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada presiden, wakil presiden dapat melaksanakan. Mungkin agak berbeda dengan kepala daerah. Sebab kalau kepala daerah itu diatur undang-undang, fungsi dari kepala daerahnya, mana fungsi dari wakil kepala daerahnya dan sebagainya gitu. Nah itu yang bisa menjelaskan mengapa kadang-kadang di satu rezim wakil presidennya begitu menonjol, presidennya kelihatan tidak, seperti terjadi 2004-2009 itu, tapi secara umumnya dan lazimnya di kita presidennya yang paling sangat menonjol dan wakil presiden memang lebih bersifat seremonial kan. Jadi tugas-tugas yang memang diinstruksikan oleh presiden. Jadi kalau dilihat dari itu kesemuanya, memang tidak ada satu aturan yang baku yang menetapkan bahwa ini wilayah presiden, ini wilayah. Ujung-ujungnya sebenarnya tergantung presiden kan? Karena memang ujung-ujungnya tergantung presiden. Kan tidak ada misalnya kemudian kalau presiden mengambil alih mengambil semua tugas, wakil presidennya bisa mengadukannya kemana? Sama seperti zaman Pak Harto waktu Pak Tri Sutrisno nggak dikasih kerjaan apa-apa gitu kan? Nggak ada bisa diapa-apain kan? Oke, baik. Bapak-bapak kita break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama Prime Time Talk.